minus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alawis Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah sumber kebijaksanaan kami, karena Engkaulah Allah Bapa yang Maha Bijaksana. Engkau memperkaya kami dengan karunia-karunia. Semoga kami senantiasa mengalami kelimpahan rahmat dan berkat kasih karunia-Mu itu, dan mengembangkannya dalam langkah laku kami setiap hari dalam kasih dan kebijaksanaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita lanjutkan membaca bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9, ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 22 sampai 27. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul secara sembarangan. Sebaliknya, aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak
sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus di dalam bacaan yang pertama menggambarkan tugas perutusannya untuk mewartakan Injil bukan sebagai kehendak pribadi, tetapi karena keharusan, sebagai satu keharusan ilahi. Itulah panggilan yang diterima oleh Santo Paulus dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada Santo Paulus yang membuat hidupnya diubah, dan Santo Paulus yang tadinya menyerang, menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, kemudian bertobat, berbalik, mewartakan Kristus, bahkan dia dianiaya karena Kristus. Dia dianiaya karena memberitakan Injil yang baginya merupakan keharusan ilahi. Itulah sebabnya Santo Paulus mengatakan, celakalah aku bila aku tidak mewartakan Injil. Mewartakan Injil menjadi panggilan Santo Paulus agar semua orang mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus menunjukkan kepada kita bahwa iman dan pewartaan Injil itu suatu perjuangan menuju kemenangan, dan kemenangan itu bukan kemenangan untuk mendapatkan mahkota duniawi, melainkan mahkota dalam kehidupan ilahi, mahkota kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah sendiri kepada siapa saja yang mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kerap kali orang itu menyerang, membabi buta. Seperti dibilang Santo Paulus tadi, kalau kamu berjuang, laksana petinju ya jangan memukul sembarangan. Itu hanya akan menghabiskan energi. Nanti setelah capek memukul sembarangan, di-uppercut oleh lawannya, roboh. Sahabat peradaban kasih ekologis, laksana memenangkan pertandingan untuk mendapatkan mahkota kemuliaan, para murid Kristus dipanggil untuk dengan rendah hati, penuh sukacita, mewartakan Injil, bukan dengan menyerang, membabi buta siapa saja yang berbeda dengannya, tetapi menghadirkan kasih kerahiman dari Allah sendiri. Dan untuk itu, sebagaimana diwartakan di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42, kita diajak untuk membuka mata kita. Jangan sampai kita menjadi orang buta yang menuntun orang buta, dan akhirnya dua-duanya masuk ke dalam jurang. Untuk itu, kita mohon rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan terang untuk kita, agar mata batin kita disembuhkan dan kita melihat dengan mata Kristus sendiri realitas keselamatan yang dianugerahkan kepada kita dan kepada semua orang. Mari kita saling mendoakan agar kita tetap diberi semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan Kristus dengan segala sukacita, namun dalam kerendahan hati, dan yang kita andalkan adalah Kristus sendiri, bukan diri kita sendiri.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu sampai hari ini euforia bukan sekadar euforia, tetapi kenyataan iman pengalaman kita menyambut Paus Fransiskus di tanah air kita itu memberikan efek sukacita dan syukur sebagai energi yang dahsyat yang membuat hidup kita dipenuhi dengan sukacita, rahmat, berkat, keterbukaan untuk terus membangun persaudaraan dalam semangat bela rasa, terutama kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita. Dan dalam semuanya itu iman kita bertumbuh, laksana memenangkan perlombaan, seperti yang diwartakan oleh Santo Paulus tadi. Semoga mahkota kemuliaan yang abadi dianugerahkan kepada kita karena iman yang bertumbuh dalam semangat persaudaraan dan sikap penuh bela rasa kepada sesama, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.